Sawadikap, kembali lagi dengan saya Mahasiswa. Oke, kali ini saya ingin ngebahas film buatan dari negeri Gajah Putih. Iya, film Thailand. Film Thailand, selain jago menghasilkan film horor komedi, film Thailand juga nggak kalah dari drama Korea yang bisa bikin kamu nangis bombay. Nah, saya langsung saja, nggak ingin banyak basa-basi. Ini dia film paling baper versi Mahasiswa. Siapa yang gak kenal dengan film ini coba? Buat kalian yang penggemar film Thailand atau fansnya Mario Maurer, pasti kenal dengan film ini. Film yang dibintangi Boyfriend dan Mario ini kalau saya bilang adalah seperti FTP di Indonesia. Tapi FTP yang kelas atas banget malah. Karena ceritanya yang begitu klise. Cerita si buruk rupa menjadi angsa cantik. Walaupun begitu tetap menarik tonton dan film ini digarap sangat bagus. Jadi ceritanya Nam sangat tergila-gila sama Son kakak kelasnya. Tapi apa daya, Nam yang berkulit hitam dengan rambut pendek dan kacamatanya merasa tidak cocok dengan seniornya itu. Terlebih lagi Son sangat populer di sekolahnya. Tapi karena cintanya, Nam berusaha untuk menjadi yang terbaik dan bisa berbicara lebih dekat dengan Kak Son. Film ini sangat komplit, ada percintaan, keluargaan, dan persahabatan. Buat kamu yang belum tonton, saya rekomendasikan film ini, wajib tonton. Nggak wajib deh, sunnah aja. Film yang diproduksi oleh GTA ini nggak usah diragukan lagi deh. Film yang diproduksi oleh GTA ini rata-rata emang bagus-bagus. Hello Stranger salah satunya. Film ini sendiri bersetting kebanyakan di Korea, karena ceritanya sendiri memang kebanyakan di Korea, penting banget. Bercerita mengenai dua orang yang tak dikenal dan dipertemukan secara nggak sengaja di Korea. Mereka adalah Dang dan Mai yang sama-sama dari Thailand. Dang baru saja patah hati diputuskan pacarnya. Untuk mengobati rasa sakit hatinya, Dang pergi tur jalan-jalan ke Korea. Dan Mai adalah cewek penggila drama Korea dan sangat ingin pergi ke Korea, bermaksud untuk mendatangi tempat-tempat yang dilihat di film drama Korea kesukaannya. Mereka tidak memberitahu nama asli mereka. Jadi, mereka menyembunyikan identitas asli mereka. Mereka juga suka bertengkar dan kemudian saling bergantung, yang pada akhirnya banyak menguras emosi penonton. Film ini menurut saya masih gantung. Ya mungkin disengaja agar kitanya nyesek. Ya memang kampret ya. Dan saya berharap film ini ada sequelnya. Nah, buat kamu yang suka dengan traveling dan suka dengan Korea, atau belum pernah ke Korea Utara, maksud saya Selatan, film ini saya rekomendasikan, silakan ditonton atau di-download. Duh, film ini sangat kaya akan pesannya. Banyak pesan yang akan disampaikan di film ini. Film Timeline merupakan sebuah film drama yang memanfaatkan Facebook sebagai media penyampaian. Film ini berfokus pada Tan, seorang remaja yang beranjak dewasa dan memasuki fase perkuliahan, di mana ia tidak mengikuti impian ibunya untuk masuk jurusan pertanian. Dan terlebih lagi, Tan bersikeras ingin kuliah di kota. Tentu saja mata ibunya tidak menyetujui, tapi lama-kelamaan Mat tidak bisa menolak keinginan anaknya itu, yang pada akhirnya Mat menjual tanah peninggalan suaminya untuk membiayai sekolah Tan di kota. Selama berkuliah di Bangkok, Tan memiliki banyak teman baru, tapi teman baru tersebut memberikan dampak buruk yang mengubah perilaku Tan. Ya kayak di Indonesia sendiri, anak kampung lugu dari desa yang pada akhirnya salah gaul. Namun tidak bagi Jun, teman cewek Tan yang periang dan selalu mengarahkan Tan ke jalan yang lebih baik. Ya walaupun sebenarnya Jun jatuh cinta diam-diam pada Tan, tapi Tan nggak menyadari dia malah deket dengan kakak kelasnya yaitu Orn. Tapi menurut saya film ini saya rekomendasikan buat kamu yang sudah berumur 17 ke atas. Memang sih nggak ada bahasa yang menjurus seksualitas atau kekerasan, tetapi isi ceritanya yang lumayan berat bila harus ditonton untuk remaja 17 ke bawah. Karena takutnya isinya pesannya nggak sampai, yang sampai malah isi percintaan saja. Kan sayang kan? Film ini adalah film paling sukses pada masanya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita karir bernama Mei Lee. Mei Lee adalah wanita jomblo yang udah cukup umur untuk menikah. Tambah lagi sahabat terbaiknya baru saja menikah yang membuat Mei Lee adalah mbah depresi. Karena depresi membuat Mei Lee memabukkan. Akibat mabuknya itu, Mei Lee hampir kecelakaan. Namun siapa sangka akibat insiden itu, Mei Lee berjumpa pujaan hatinya bernama Long. Ya, cinta dapat ditemukan di mana saja, kapan saja. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan bertemu dengan jodoh kita, di mana dalam kondisi seperti apa. Di balik cerita film ini yang secara keseluruhan luar biasa dan lumayan
cak mengocok perut. Komedinya lumayan kental tapi nggak lebay. Tersimpan kisah cinta Melly dan Lung yang sanggup menyentak kita akan kenyataan yang ada, bahwa setidaknya cinta memerlukan pengorbanan. Cinta memang bukan berarti harus bertemu setiap hari, makan bersama setiap saat. Namun setidaknya cinta membutuhkan kebersamaan. Kebersamaan atas hasil pengorbanan masing-masing pihak terhadap waktu yang mereka miliki untuk diberikan kepada orang yang mereka cintai. Film ini sangat saya rekomendasikan bagi kamu yang sangat sibuk dengan pekerjaan hingga lupa untuk mencari pasangan. Film ini menceritakan seorang gadis yang bernama Sa, umur 26 tahun, yang diperankan oleh Kaneuni Jaksamitanon. Susah banget namanya. Ia tidak pernah berpacaran ataupun berciuman. Sa mempunyai prinsip bahwa ciuman pertama itu sangat penting, dan itu akan menentukan masa depan. Jika ciuman pertama sukses, maka pacaran akan berjalan mulus. Namun, pada saat naik bus, kekonyolan pun terjadi. Sa tidak sengaja berciuman dengan laki-laki yang masih SMA, yaitu Bas, yang diperankan oleh Pichasini Tanwibun. Dan itu adalah ciuman pertama yang dialami oleh Sa. Film ini sangat menarik untuk diikuti, karena perbedaan usia yang lumayan cukup jauh membuat penonton penasaran apa yang terjadi selanjutnya. Dari film ini bisa dilihat, kalau faktor usia bukanlah kendala untuk menjalani suatu hubungan. Dari usia yang berjarak jauh, bisa saja terdapat suatu pelajaran yang bisa dipetik. Film ini lumayan buat saya berkaca-kaca. Buat kamu yang jomblo dan belum pernah berciuman, iyalah jomblo mana mungkin ciuman, saya rekomendasikan film ini buat kamu. ถูกเนรเทศโคตรเข้าใจ Jika saya menonton film ini, saya mengingat film Laskar Pelangi, yang mana film ini sama-sama mengangkat tema seorang guru. Ya, walaupun dari segi ceritanya banyak perbedaan. Film ini adalah bukan film percintaan biasa kebanyakan. Karena melalui film ini, kita bisa melihat bagaimana dua guru melewati saat-saat masalah setelah mencapai puncaknya, dan titik kejenuhan dari menjalankan profesi guru dengan keterbatasan alat-alat penunjang sekolah atau sarana dan prasarana. Film ini menceritakan tentang seorang guru bernama An yang diperankan oleh Cerman Bonyasa. Ia ditempatkan mengajar di sebuah sekolah perahu. Mengalami berbagai suka duka, dia pun menulis di sebuah buku diari tentang pengalaman, perasaan, dan kisahnya selama bertahan hidup di sekolah tersebut. Setelah kemudian, An transfer ke sekolah lain, dan tempatnya di sekolah itu digantikan oleh guru baru bernama Song, yang diperankan oleh Sukrit Wiset Kau, KW. Song diawali kedatangannya di sekolah perahu tersebut, juga mengalami banyak kesulitan. Untungnya dia menemukan diari milik An yang tertinggal di sana. Diari tulisan An otomatis seperti buku panduan bagi Song untuk beradaptasi dan bertahan hidup di rumah perahu itu. Dan Song saat itu langsung menjadi sebuah ikatan emosional yang cukup kuat bagi mereka. Buat kamu yang pertama kali nonton film ini jangan bingung, karena film ini memakai sistem adegan masa kini dan flashback yang disorot beriringan berganti-gantian dan saling berhubungan satu sama lainnya, hingga akhirnya terjadi di masa kini. Ada lagi film dari Bang Mario Maurer yang membuat saya baper dan haru. Film ini bercerita tentang Singha yang diperankan oleh Bang Mario. Dia mendapat kabar dari teman lamanya saat SMA, yaitu Jazz, bahwa mereka akan mengadakan reuni kelas. Keadaan ini membuat Singha mengingat kembali seorang gadis cinta SMA-nya yang masih menyimpan sebuah rahasia keberadaannya. Gadis yang merupakan cinta pertamanya adalah Mituna, yang diperankan oleh apinya Sakul Jaronsu. Singha mulai bernostalgia dengan kisah cinta pertamanya. Berawal pada sekolahnya yang merupakan akhir tahun di tahun ketiganya. Dia bertemu dengan seorang gadis bernama Mituna di bis. Mituna merupakan murid baru di kelasnya. Mituna merupakan seorang gadis yang cantik dan pintar, namun dia sangat pendiam. Hal ini yang membuat Singha menjadi penasaran. Pelan-pelan Singha mendekati Mituna, tetapi tidak kunjung berhasil. Lama-kelamaan Singha pun menjadi jengkel dan mulai menjahili Mituna. Tidak mengandalkan dramatis saja. Ending dari film ini membuat saya sangat sedih dan kesal. Buat kamu yang ingin emosinya campur aduk, silakan tonton film ini. Film Thailand terakhir ini sukses membuat saya sakit tenggorokan dengan ending yang nggak terduga dan bikin gregetan juga. Mengisahkan tentang seorang pemuda Dencai, ia bekerja sebagai karyawan IT berusia 30 tahun. Meski telah bekerja sangat lama, namun Dencai tidak pernah dianggap ada. Bahkan tidak ada yang ingat nama lelaki berambut keriting ini. Kehadirannya yang dibutuhkan saat terjadi masalah soal komputer saja. Suatu saat wanita bernama New yang meminta bantuan dan wanita tersebut hafal nama Dencai, walaupun ia membaca pada kartu nama karyawan. Setelah itu pula Dencai pun langsung jatuh cinta dengan wanita tersebut. Kisah cinta Dencai semakin rumit karena Nui jatuh cinta pada bosnya yang tampan. Dramanya lagi, sang bos telah memiliki istri dan seorang anak. Bahkan sang cintanya
Nui rela menjadi wanita simpanan dengan iming-iming sang bos bakal menceraikan istrinya. Sampai ketika datanglah kesempatan Dencai. Saat kantornya menggelar kegiatan outing ke Hokkaido, Jepang, Nui mengalami kecelakaan yang membuatnya hilang ingatan dalam sehari. Dencai pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Meski dihiasi keraguan, pada akhirnya Dencai mengaku sebagai kasih Nui. Momen-momen indah akhirnya dirasakan Dencai selama menjadi kasih wanita pujaannya dalam waktu sehari. Ya, seperti biasa, film ini sengaja bikin menggantung. Kan tak menyesek, ya kan? Buat kalian yang ingin saya tenggorokan, silakan nonton film ini. Yap, itulah beberapa film Thailand paling baper versi masih tua. Yang mana film Thailand telah berhasil membuktikan bahwa mereka tidak hanya piawai dalam menghasilkan film bergenre horor saja, tapi juga film romantis seperti ini ya, yang membuat kita semakin galau. Terima kasih.